diketahui di Indonesia ini terdapat beragam suku, budaya, dan tradisi yang telah berkembang dan tetap terjaga selama ribuan tahun hingga sampai saat ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah peradaban suku Sunda di Nusantara. Berawal dari kerajaan Salakanagara atau Rajatapura yang berpusat di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Tercantum dalam naskah Wangsakerta sebagai kota tertua di Pulau Jawa dalam tahun 150 Masehi. Hingga tahun 362 Masehi, kota ini dijadikan pusat pemerintahan Raja Dewa Warman I sampai dengan Raja Dewa Warman VIII. Jayasingawarman adalah pendiri kerajaan Tarumanagara yang juga merupakan menantu dari Raja Dewa Warman VIII. Jayasingawarman adalah seorang maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena kawasannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Jayasingawarman bertahta sebagai raja pertama dari tahun 358 Masehi sampai dengan 382 Masehi. Setelah Jayasingawarman membangun kerajaan Tarumanagara, pusat pemerintahan pun berpindah yang semula dari Rajatapura, Pandeglang, Banten ke Tarumanagara antara Jakarta, Bekasi. Jayasingawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, Bekasi. Kemudian tahta kerajaan diteruskan oleh Dharmayawarman dari tahun 382 Masehi sampai dengan 395 Masehi. Dharmayawarman dipusarakan di tepi Kali Candrabaga. Purnawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 395 Masehi sampai dengan 434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat pantai dan diberi nama Sundapura. Nama Sunda mulai dipakai pada masa Maharaja Purnawarman tahun 397 Masehi untuk mengatakan nama ibu kota yang baru dibangunnya. Dengan begitu Sundapura adalah ibu kota dari kerajaan Tarumanagara dalam waktu 397 Masehi. Referensi Nusantara Parwa 2 Sarga 3 halaman 159 sampai dengan 162 menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Maharaja Purnawarman terdapat 48 raja kawasan yang membentang dari Salakanagara atau Rajatapura atau Teluk Lada, Pandeglang, Banten sampai Purwalingga atau Purbalingga, Jawa Tengah. Wisnuwarman adalah penerus tahta kerajaan Tarumanagara dari tahun 434 Masehi sampai dengan 455 Masehi. Indrawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 455 sampai dengan 515 Masehi. Candrawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 515 Masehi sampai dengan 535 Masehi. Suryawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 535 Masehi sampai dengan 561 Masehi. Manikmaya adalah menantu Suryawarman. Ia membangun kerajaan baru di Kendan, daerah Nagreg, Bandung. Sedangkan putri Manikmaya tinggal bersama kakeknya di Tarumanagara. Kawasan timur mulai berkembang ketika cicit Manikmaya membangun kerajaan Galuh pada tahun 612 Masehi. Kertawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 561 sampai dengan 628 Masehi. Sudawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 628 sampai dengan 639 Masehi. Hariwangsawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 639 Masehi sampai dengan 640 Masehi. Nagajayawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 640 Masehi sampai dengan 666 Masehi. Linggawarman penerus tahta kerajaan dari tahun 666 Masehi sampai dengan 669 Masehi. Linggawarman sekaligus Raja Tarumanagara terakhir dalam tahun 669 Masehi. Pemerintahan Tarumanagara hanya 12 raja saja.
Linggawarman memiliki dua orang putri yang bernama Manasih dan Sobakancana. Manasih dijadikan istri Tarusbaya, sedangkan Sobakancana dijadikan istri Dapuntahiang Srijayanasa. Ia adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa yang bersedia mengembalikan pamor Tarumanagara pada keharuman zaman Purnawarman, akhirnya Tarusbawa diangkat menjadi Raja Tarumanagara yang ke-13 dan meneruskan tahta kerajaan dari tahun 669 Masehi sampai dengan 723 Masehi. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Pada tahun 670 Masehi juga Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Uretikan Dayun yang merupakan cicit Manikmaya yang juga bertahta sebagai Raja Galuh dan berjodoh dengan Sanaha Putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga, Jepara, Jawa Tengah. Akhirnya Uretikan Dayun mendapat dukungan dari Kalingga untuk menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dibagi menjadi dua bagian. Tarusbawa menerima tuntutan Galuh karena tidak ingin ada perpecahan dan perang saudara. Citarum adalah batas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.